Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada informasi yang cukup mantap sekali dikutip dari Pi Network Xinjiang yang memberitakan informasi yang pertama. Di sini disebutkan sejauh ini jumlah tim yang berpartisipasi dalam hackathon telah mencapai 3.500 ya. Kemudian ada perusahaan Fortune 500, semuanya mengirim tim mereka sendiri. Tahun ini ekologi telah meledak dan ribuan perusahaan telah bergabung ya. Setiap perusahaan yang tidak mau tertinggal oleh tren akan melangkah menuju Web3. Dan ini adalah nilai dari jaringan yang secara bertahap tercermin. Kami akan sukses. Kemudian kami adalah gelombang pertama orang yang akan makan kepiting ya di dalam Web3. Untungnya kami memiliki mata uang asli terbesar di dunia, yaitu Bitcoin. Jadi menurut informasi yang disampaikan oleh Pi Network Xinjiang di sini cukup mantap sekali ya. Dan untuk rekan-rekan nanti ketika melihat daripada aplikasi hackathon ya atau webnya, nanti akan melihat semacam informasi seperti berikut ya. Ini bisa diupdate ya rekan-rekan. Jadi di sini terlihat sudah ada 3.500 yang terdaftar ya, 3.507 yang sudah terregister atau terdaftar di dalam aplikasi ekologi atau dalam hackathon ya rekan-rekan. Jadi di sini Pi Network bukan project abal-abal, bukan project sembarangan ya, ini merangkul daripada segala aspek kehidupan manusia ya rekan-rekan. Jadi di sini melalui ribuan aplikasi ekologi di sini akan banyak sekali ya semacam aplikasi-aplikasi model apapun itu akan ada di sini ya rekan-rekan. Jadi di sini sangat mantap sekali ya, bukan sembarangan project. Maka dari itu untuk rekan-rekan yang terus menantikan info-info seputar Pi Network dan masih setia daripada klik tombol petirnya, dan mungkin rekan-rekan juga banyak yang mengeluh ya tentang tak kunjung open mainnet dan lain-lainnya. Kalau kita coba lihat informasi demi informasi terkait dengan Pi Network, memang informasinya ya seperti ini rekan-rekan, dan saya rasa cukup mantap ya, karena di sini progresnya jangka panjang, melibatkan banyak orang, banyak perusahaan dan banyak developer di seluruh dunia ya. Jadi bisa dikatakan bukan project kaleng-kaleng. Kemudian di sini juga disebutkan setiap proyek yang sukses membutuhkan waktu sekitar 3-5 tahun. Itu membutuhkan semacam investasi, teknologi, lalu lintas, dan juga ekologi. Proyek lain pertama-tama membiarkan pengguna melewati KYC. Anda harus ingat bahwa semua aplikasi ekologi langka, berharga, dan berharga. Pihak proyek sangat menghargai pekerjaan mereka. KYC pasti akan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan mereka. Kecepatan yang sangat ketat, Pi Network telah berhasil. Tidak perlu diragukan lagi ya, dan tahun ini ada tahun untuk melangsungkan fase open mainnet ya rekan-rekan. Jadi di sini disebutkan informasi yang cukup menarik sekali ya. Menurut informasi di sini dari Pi Network Xinjiang, untuk proyek yang sukses itu biasanya membutuhkan waktu 3-5 tahun, dan di sini kita sudah memasuki tahun keempat ya. Artinya di sini tinggal sebentar lagi kita akan sukses ya. Kemudian di sini juga dibandingkan dengan project yang lain. Untuk project yang lain, yang pertama itu harus KYC dulu ya. Tapi di sini untuk Pi Network KYC-nya masih saya rasa di akhir, atau untuk KYC-nya agak sedikit berbeda ya rekan-rekan. Jadi progres, cara dan tekniknya itu setiap progres project berbeda-beda ya. Kemudian yang pasti setiap project itu membutuhkan investasi ya, dana atau membutuhkan uang. Nah ini untuk investasinya. Kemudian juga membutuhkan teknologinya, kemudian lalu lintas, dan juga ekologi ya. Nah ini sangat jelas sekali ya. Dan yang mana di sini juga disebutkan tentang Pi Network ya, yang berbeda konsep dengan project cryptocurrency yang lain ya. Mungkin kalau kita melihat daripada project Pi Network yang digagas atau dikomandoi atau dinakodai oleh Dr. Nicholas, mungkin ini agak sedikit aneh leneh dengan project cryptocurrency yang lain ya rekan-rekan yang ada di luaran sana ya. Karena di sini memang bersifat satu-satunya yang bisa merevolusi ya, dan mungkin belum ada semacam aplikasi ekologi atau belum ada semacam cryptocurrency yang di dalamnya itu ada semacam ribuan aplikasi ekologi yang tergabung di dalamnya ya, dan mungkin hanya baru satu, yaitu Pi Network ini. Kemudian juga ada yang berkomentar atas nama HD ya. Nah, jaringan Pi mengadopsi desentralisasi bertahap sehingga beberapa fungsi akan dirilis perlahan ya. Hari desentralisasi lengkap tidak dapat diprediksi dan mungkin memakan waktu sekitar 3-5 tahun, tapi yang paling dibutuhkan publik adalah fungsi untuk pencairan atau withdrawal ya.
Nah, kemudian saya tidak tahu bagaimana rencana pihak proyek, mungkin bisa mengembangkan pencairan dalam jumlah kecil dengan batas transaksi satu atau beberapa koin per hari, dan kemudian dibatasi oleh harga dasar konverter ya. Maka Pi akan bisa bersinar, ekologi kelas berat benar-benar bisa meledak ya. Nah, jadi di sini ada yang berkomentar dengan sangat cerdas sekali ya rekan-rekan menurut saya pribadi ya, dan di sini mungkin beliau juga memahami project progress daripada Pi Network ya. Dan untuk orang-orang yang memahami progres dan konsep daripada Pi Network ini mungkin agak sedikit aneh ya. Nah, di sini juga beliau menyatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana rencana pihak proyek ya. Artinya di sini banyak sekali orang-orang yang masih belum tahu rencana daripada core team ya, atau apa yang dipikirkan oleh core team ya rekan-rekan, dan kita tinggal mengikutinya saja ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, dan mungkin untuk orang-orang yang terlibat secara langsung di hackathon itu yang lebih paham apa yang dipikirkan oleh core team ya rekan-rekan, termasuk salah satu daripada teknisi Tokopedia ID ya, dan beberapa waktu yang lalu sempat muncul dalam channel Abbas Sapwan yang memberikan semacam informasi bersifat edukatif yang sangat mantap sekali ya rekan-rekan, yang mana di situ untuk progres ke depan daripada Bitcoin ini bisa menggantikan daripada mata uang dolar ya, itu adalah progres visi misi jangka panjang yang sangat besar sekali yang diusung atau digagas oleh Dr. Nicholas ya. Maka dari itu harus ada semacam ribuan jutaan bahkan ya semacam aplikasi ekologi yang ada di dalamnya ya untuk project Coin Pi ini. Nah, jadi memang seperti itu ya rekan-rekan, dan melibatkan orang banyak, melibatkan berbagai negara di seluruh dunia ya, dan komunitasnya sangat besar sekali. Nah, kemudian kita tinggal menantikan saja apa yang digarap oleh core team dan lain-lain ya, dan juga developer dalam event hackathon di sini. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pionir semuanya di seluruh dunia, dan jangan lupa selalu klik tombol petirnya dan garap project yang lainnya ya. Sekian dan terima kasih.